Shalom, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Sandra Simrial Selan dengan NIM 103-2023-0119. Saya dari kelas C, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tahapan perencanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Dalam tahapan perencanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar terdapat 8 kegiatan penting, yaitu yang pertama, penilaian kebutuhan, yang kedua, pengembangan kebijakan, yang ketiga, pelatihan staf, yang keempat, penyediaan sumber daya, yang kelima, pengembangan kurikulum fleksibel, yang keenam, fungsi pendidikan inklusif, yang ketujuh, pembentukan tim dukungan, dan yang kedelapan, evaluasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan dalam perencanaan pendidikan inklusif adalah proses penting untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan belajar, dukungan yang diperlukan oleh setiap siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Dalam penilaian kebutuhan terdapat 4 aspek penting, yaitu yang pertama, penilaian kebutuhan akademis, yang kedua, penilaian kebutuhan emosional dan sosial, yang ketiga, penilaian kebutuhan fisik, dan yang keempat, penilaian kebutuhan komunikasi. Yang pertama, penilaian kebutuhan akademis adalah proses untuk mengevaluasi atau menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh individu atau kelompok dalam konteks pendidikan atau akademis. Hal ini dapat meliputi evaluasi kemampuan, kebutuhan belajar, jenis pembelajaran yang efektif, serta dukungan atau sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan akademis tertentu. Yang kedua, penilaian kebutuhan emosional dan sosial adalah proses untuk mengevaluasi atau menentukan kebutuhan individu dalam hal kehidupan emosional dan interaksi sosial mereka. Pemahaman terhadap emosi individu, kesehatan mental, kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain, serta dukungan sosial yang diperlukan untuk kesejahteraan mereka. Yang ketiga, penilaian kebutuhan fisik adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan individu dalam hal kesehatan fisik, kebugaran, dan kondisi tubuh secara umum. Hal ini meliputi evaluasi kondisi fisik seperti kesehatan umum, kebutuhan nutrisi, kebugaran jasmani, dan kemampuan motorik. Dan yang keempat, penilaian kebutuhan komunikasi adalah proses untuk mengevaluasi atau menentukan kebutuhan individu dalam hal kemampuan berkomunikasi mereka. Yang kedua, pengembangan kebijakan. Pengembangan kebijakan dalam perencanaan pendidikan inklusif merupakan proses penting untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung prinsip inklusi dan memastikan bahwa semua siswa memiliki akses terhadap pendidikan yang setara dan bermakna. Berikut terdapat beberapa langkah penting yang terlibat dalam pengembangan kebijakan, yaitu yang pertama, pengidentifikasi kebutuhan dan tantangan. Yang kedua, konsultasi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Yang ketiga, pengembangan tujuan dan prinsip. Dan yang keempat, penyusunan kebijakan. Yang pertama, pengidentifikasi kebutuhan dan tantangan adalah tahap awal dalam pengembangan kebijakan perencanaan pendidikan inklusif. Langkah ini melibatkan pengumpulan informasi untuk memahami secara mendalam masalah yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif, seperti kendala fisik, sosial, atau kelembagaan. Dengan memahami kebutuhan dan tantangan ini, para pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif bagi semua siswa. Yang ketiga, pengembangan tujuan dan prinsip penyusun kebijakan. Terdapat langkah penting dalam proses perencanaan pendidikan inklusif, dapat mencakup penentuan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai dalam mendukung inklusif pendidikan. Prinsip yang diterapkan biasanya mencakup kesetaraan akses, keadilan, partisipasi aktif siswa, dukungan yang tepat, dan lingkungan belajar yang mendukung. Dengan menetapkan tujuan dan prinsip ini secara jelas, kebijakan pendidikan inklusif dapat dirancang untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan manfaat dari pendidikan yang mereka terima, tanpa diskriminasi dan dengan mendukung kebutuhan individual mereka. Yang ketiga, pelatihan staf. Langkah penting untuk mempersiapkan guru dan personel sekolah lainnya dalam menghadapi kebutuhan belajar yang beragam di kelas mereka.
Terdapat beberapa poin yang menjelaskan pentingnya pelatihan staf, yaitu yang pertama, strategi pengajaran yang dapat disesuaikan, yang kedua, pemahaman tentang kebutuhan khusus, yang ketiga, kesadaran inklusif, dan yang keempat, penanganan kasus khusus. Yang pertama, strategi pengajaran yang dapat disesuaikan adalah metode pengajaran yang dapat disesuaikan dengan gaya belajar dan kebutuhan individu siswa di kelas. Hal ini mencakup berbagai pendekatan untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Yang kedua, pemahaman kebutuhan khusus adalah elemen kunci dalam pelatihan staf untuk membantu mereka menghadapi beragam kebutuhan belajar di kelas. Hal ini melibatkan pengenalan dan pengertian mendalam terhadap berbagai kebutuhan siswa, termasuk penyandang disabilitas, anak dengan kecerdasan berbeda atau kebutuhan khusus lain. Yang ketiga, kesadaran inklusif adalah kesadaran akan pentingnya penyediaan lingkungan yang mendukung keberagaman di antara siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Hal ini melibatkan pengembangan strategi pengajaran yang dapat disesuaikan dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan individu untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif. Salah satu aspek penting dari kesadaran inklusi adalah kemampuan untuk menangani kasus khusus dengan memperhatikan kebutuhan unik setiap siswa. Yang keempat, penanganan kasus khusus adalah keterampilan atau strategi yang diperlukan untuk mengatasi kebutuhan belajar yang unik atau kompleks dari siswa dengan kondisi atau tantangan khusus. Hal ini meliputi penggunaan metode pengajaran yang disesuaikan, pemahaman mendalam tentang kebutuhan individu siswa, serta kesadaran akan prinsip inklusif untuk memastikan semua siswa dapat terlibat dan belajar secara efektif dalam lingkungan kelas yang inklusif. Yang keempat, penyediaan sumber daya. Penyediaan sumber daya dalam perencanaan pendidikan inklusif melibatkan pengidentifikasi, pengadaan, dan alokasi berbagai jenis dukungan yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Berikut terdapat beberapa aspek penting dalam penyediaan sumber daya, yaitu yang pertama, sumber daya manusia, yang kedua, sumber daya materi, yang ketiga, fasilitas dan aksesibilitas. Yang pertama, sumber daya manusia. Dalam konteks penyediaan sumber daya dalam perencanaan pendidikan inklusif merujuk pada individu-individu yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, staf pendukung khusus, dan spesialis pendidikan. Yang kedua, sumber daya materi mencakup semua barang fisik yang diperlukan dalam pendidikan inklusif seperti buku, teks yang disesuaikan, perangkat lunak, pendukung pembelajaran, peralatan khusus untuk siswa dengan kebutuhan khusus, dan bahan pembelajaran yang dapat diakses oleh semua siswa. Yang keempat, fasilitas dan aksesibilitas mengacu pada lingkungan fisik sekolah yang harus dirancang untuk mengakomodasi keberagaman siswa, termasuk aksesibilitas fisik untuk siswa dengan mobilitas terbatas dan penyediaan fasilitas seperti ruang kelas yang memadai dan area penunjang lain. Yang kelima, pengembangan kurikulum fleksibel. Kurikulum yang dapat digunakan dalam metode pengajaran yang fleksibel adalah yang memungkinkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa serta kondisi lingkungan pembelajaran. Terdapat 5 contoh dalam kurikulum fleksibel, yaitu yang pertama, kurikulum terpadu, yang kedua, kurikulum berbasis proyek, yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi, yang keempat, kurikulum diferensiasi, dan yang kelima, kurikulum berbasis teknologi. Yang pertama, kurikulum terpadu adalah pendekatan yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran atau disiplin ilmu dalam satu rangkaian pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik dan hubungan antar materi yang lebih jelas kepada siswa. Yang kedua, kurikulum berbasis proyek. Berbasis proyek adalah pendekatan di mana pembelajaran berpusat pada proyek atau tugas tertentu yang harus diselesaikan oleh siswa. Tujuannya untuk mengembangkan keterampilan praktis, pemecahan masalah, dan kolaborasi antar siswa. Yang keempat, kurikulum berbasis kompetensi adalah pendekatan yang menekankan pada pengembangan kompetensi atau keterampilan tertentu yang dianggap penting untuk dikuasai oleh siswa. Tujuannya agar siswa siap untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan nyata. Yang kelima, kurikulum diferensiasi
adalah pendekatan yang memungkinkan pengajaran dan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan individual siswa. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan bantuan yang mereka perlukan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Yang terakhir, kurikulum berbasis teknologi adalah pendekatan yang memanfaatkan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuannya untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas pendidikan melalui integrasi teknologi modern seperti komputer, internet, dan perangkat lunak pendidikan. Yang keenam, fungsi pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif di sekolah dasar memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, memastikan bahwa setiap anak termasuk mereka dengan kebutuhan khusus menerima pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, mengurangi stigma terhadap anak dengan kebutuhan khusus dan mempromosikan pengalaman belajar yang terintegrasi. Yang ketujuh, pembentukan tim dukungan. Pembentukan tim dukungan dalam perencanaan pendidikan inklusif melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan siswa dengan kebutuhan khusus. Tim dukungan ini biasanya terdiri dari guru dan staf sekolah. Guru dan staf sekolah, mereka yang bertanggung jawab langsung dalam pembelajaran dan pengembangan siswa. Mereka memberikan wawasan tentang kebutuhan belajar individu dan menyediakan dukungan langsung di dalam kelas. Yang kedua, orang tua atau wali. Orang tua atau wali memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan anak mereka. Mereka dapat memberikan informasi penting tentang kebutuhan belajar, minat, dan preferensi anak mereka, serta berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan yang kedelapan, evaluasi. Evaluasi perencanaan pendidikan inklusif adalah proses penting untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi praktik inklusif dalam lingkungan pendidikan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas rencana dan kebijakan inklusif, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian.